Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di desa Bengkal, Kranggan, Temanggung. Selanjutnya kita akan berziarah atau bertawasul ke makam aulia Simbah Kiai Adam Muhammad dan Simbah Kiai Minhad. Menurut warga setempat, Simbah Kiai Adam Muhammad dan Simbah Kiai Minhad tak lepas dari sejarah berdirinya desa Bengkal yang tertulis dalam pemerintahan kota Temanggung. Sejarah berdirinya desa Bengkal diawali dengan terbentuknya pedukuhan-pedukuhan atau yang disebut dusun pada saat ini. Di salah satu pedukuhan ada seorang kiai yang bernama Simbah Suro, yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh sentral, yang selanjutnya membentuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk kebiasaan, budaya, adat istiadat, karakter masyarakat, cara pandang dan kepribadian warga di pedukuhan tersebut. Pada suatu saat, beliau ingin membangun tempat ibadah atau masjid karena mayoritas masyarakat beragama Islam, dan di pedukuhan itu belum ada tempat untuk beribadah atau tempat untuk musyawarah. Kebetulan di tengah pedukuhan tersebut terdapat lahan sangat luas yang terdapat pohon yang sangat besar, yaitu pohon tanjung. Pohon tersebut miring ke arah utara. Simbah Kiai Suro menyuruh menantu dan masyarakat sekitarnya untuk memotong pohon tanjung tadi sebagai bahan bangunan untuk mendirikan tempat ibadah. Setelah mengadakan ruatan untuk syukuran dan memohon keselamatan dalam pelaksanaan penebangan pohon tanjung dan pembangunan masjid. Sebagai tokoh masyarakat, Simbah Kiai Suro mengawasi dan memimpin pelaksanaan. Beliau duduk di sebelah selatan pohon tersebut karena pohon akan dirobohkan ke arah utara. Menantu Simbah Kiai Suro dan masyarakat sekitarnya menebang pohon dari arah utara, namun tidak sesuai dengan rencana. Pohon tanjung tiba-tiba roboh menimpa Simbah Kiai Suro yang sedang duduk di sebelah selatan pohon. Menantu dan masyarakat panik karena melihat Simbah Kiai Suro tertimpa pohon. Melihat Simbah Kiai Suro tertimpa pohon, mereka segera dengan cepat sambil meneriakkan takbir memotong dan mengangkat kayu yang roboh tadi, kemudian mengambilnya untuk menyelamatkan Simbah Kiai Suro. Ternyata di luar dugaan, mungkin karena kesaktiannya atau mempunyai ilmu karomah, Simbah Kiai Suro selamat dan masih dalam posisi duduk bersila menghadap kiblat di dalam lubangan, tidak mengalami luka sedikit pun. Setelah itu, dengan petunjuk dari Simbah Kiai Suro, sekitar lubangan tempat beliau selamat dari tertimpa pohon tanjung tersebut digali untuk dibuat kolam. Sampai saat ini kolam masih terpelihara dengan baik, yang lokasinya tepat di depan masjid. Sedangkan tanah galian kolam tadi digunakan untuk membuat fondasi tempat ibadah di sebelah kolam. Dalam pembangunan masjid pada waktu itu,
Simbah Ki Suro sangat membutuhkan banyak sekali bahan bangunan, dan karena di sekitar pedukuhan tidak ada pohon yang besar lagi, maka mereka mencari informasi sampai di luar pedukuhan. Setelah sekian lama mencari, dapatlah apa yang mereka inginkan, bahwa ada pohon yang besar di daerah Kaloran. Waktu itu desa Kaloran dikuasai oleh Belanda. Di desa tersebut ada pohon kantil yang sangat besar, dan ada sosok macan putih penunggu pohon itu. Orang-orang Belanda merasa ketakutan, sehingga mereka membuat sayembara. Barang siapa yang berani menebang pohon kantil yang ada di desa Kaloran akan diberi kayunya. Karena Simbah Ki Suro sangat membutuhkan kayu untuk bahan bangunan tempat ibadah, beliau menyanggupi untuk mengikuti sayembara tersebut. Simbah Ki Suro bersama sebagian pengikutnya berjalan kaki menuju desa Kaloran. Setelah sampai di tujuan, ada seseorang yang bercerita kepada Simbah Ki Suro bahwa pohon kantil yang disayembarakan konon ada penunggunya, yaitu sosok macan putih yang mengganggu warga sekitar. Tetapi dengan bekal ilmu yang Simbah Ki Suro miliki, beliau tidak takut dan akan mengusir atau membunuh penunggu pohon kantil tersebut. Setelah melakukan persiapan dibantu oleh pengikutnya, mulailah proses pengusiran makhluk yang ada di pohon kantil. Dengan hati yang mantap, Simbah Ki Suro maju, dan pada saat itulah Simbah Ki Suro melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok macan putih yang berada di atas pohon kantil yang sangat besar. Macan tersebut menghadap ke arah utara. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki, Simbah Ki Suro berhasil melumpuhkan macan penjaga pohon yang terletak di atas tersebut. Dengan menghadap selatan dan membelakanginya, kemudian memukulnya ke arah belakang. Ternyata pukulan Simbah Ki Suro tepat sasaran. Macan putih akhirnya jatuh dan mati. Warga senang mengetahuinya. Sesuai janji sayembara, Simbah Ki Suro diberi kayu pohon kantil. Warga sekitar membantu menebang pohon tersebut. Simbah Ki Suro memotongnya menjadi 3 bagian. Sampai pukul 3 dini hari, lalu ditancapkan jarum jahit dan benangnya digabung ke 3 potongan kayu tadi. Simbah Ki Suro membawa pulang kayu dengan tidak meminta tolong warga atau memikulnya sendiri. Akan tetapi Simbah Ki Suro menggunakan ilmunya hanya dengan doa dan 1 tepukan. Kayu-kayu tersebut terbang sampai ke desa tempat Simbah Ki Suro tinggal. Sesampainya di tempat, ketika potongan pohon kantil dijadikan sebagai soko atau tiang di dalam masjid. Karena dibutuhkan 4 tiang, sedangkan baru mempunyai 3 tiang, maka Simbah Ki Suro menebang 1 pohon nangka untuk dijadikan penggenap. Tiang didirikan dengan tidak menggunakan pondasi apapun, namun didirikan hanya dengan tumpukan lidi. Warga sekitar membantu pembangunan sampai selesai, sehingga dengan jadinya tempat ibadah tersebut, maka dukuh tempat tinggal Simbah Ki Suro diberi nama Dukuh Surodadi. Setelah itu Simbah Ki Suro dimintai tolong untuk membantu membangun Masjid Demak, yang sekarang disebut Masjid Agung Demak. Jadi masjid yang didirikan di Surodadi oleh Simbah Ki Suro dengan Masjid Agung Demak lebih dahulu, masjid yang ada di Surodadi.
Setelah selesai pembangunan Masjid Agung Demak, Simbah Ki Suro kembali pulang ke Surodadi. Pada sewaktu-waktu ada seorang pengembara yang singgah dan menginap di dekat Dukuh Surodadi. Karena tahu ada orang asing yang singgah dekat dengan dukuh yang ditempati Simbah Ki Suro, maka orang tersebut ditemui, ditanya maksud dan tujuannya. Setelah bertemu dan bertanya, orang tersebut mengaku sebagai Mbah Nambangan dan bercerita bahwa dia berkelana untuk berdakwah agama. Karena maksud dan tujuannya baik, maka Simbah Ki Suro mempersilahkan Mbah Nambangan untuk tinggal sementara di dukuh tersebut. Mbah Nambangan kemudian bercerita bahwa di dukuh tersebut bertemu dengan seorang anak yang sangat nakal sekali, dan berkata, anak itu sangat nakal sekali. Besok kalau sudah ramai-ramainya aman tempat ini, akan saya beri nama Dukuh Bengkal. Kata bengkal berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata tambang dan nakal. Dan karena pedukuhan tersebut memang belum mempunyai nama, maka Simbah Ki Suro setuju kalau pedukuhan tersebut diberi nama Dukuh Bengkal. Di Dukuh Surodadi sendiri ada beberapa ulama lainnya, yaitu Simbah Kyai Tolabuddin, Simbah Kyai Adam Muhammad, Simbah Kyai Minhat, dan lain-lainnya. Sebelum Simbah Ki Suro meninggal, masjid diwariskan kepada Simbah Kyai Tolabuddin, sehingga masjid tersebut diberi nama Masjid Tolabuddin. Setelah meninggalnya Simbah Ki Suro, Masjid Tolabuddin dipimpin oleh Simbah Kyai Tolabuddin dan Simbah Kyai Adam Muhammad. Simbah Ki Suro dimakamkan di pemakaman umum Petet, Dusun Surodadi. Konon ceritanya, Simbah Kyai Tolabuddin lebih tua dari Simbah Kyai Adam Muhammad. Akan tetapi Simbah Kyai Adam Muhammad ilmunya lebih tinggi dari dengan Simbah Kyai Tolabuddin. Simbah Kyai Tolabuddin meninggal dan dimakamkan di Gunung Kelayu, Desa Bengkal. Sedangkan Simbah Kyai Adam Muhammad dimakamkan di Gunung Calangan, Dukuh Surodadi, Desa Bengkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita bertawasul atau berzarah ke makam aulia Simbah Kyai Adam Muhammad dan Simbah Kyai Minhaj. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya dan membalasnya dengan penuh pahala dan berkah serta maghfirahnya, dengan harapan agar ibadah zarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ziyaratum maqbulatan atau zarah yang diterima, dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga saudara-saudaraku semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam ketaatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.